Contohnya, ya kalau pemimpin tidak mau berbalik dari segi kejahatan apapun, otomatis tetap jamaat yang contoh dari pemimpin. Lalu waktu bangun diam-diam dia pulang sudah, dia pulang. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat malam ini Nabi Hagai, dia jadi contoh dan teladan bagi bangsa yang dia memimpin itu, supaya benar-benar bangun rumah Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan itu, orang yang betul-betul dia sudah bertobat dan dia taat kepada perintah Tuhan. Itu Nabi Hagai, contoh dari Nabi Hagai. Kadang-kadang kita datang ibadah gereja keluar, bukan kita bawa firman yang kembali untuk berbalik dari semua kejahatan, dari semua dosa. Kita pulang belum doa mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan betul, saya bersyukur karena Tuhan coba pulang saya dari gereja sampai di rumah dengan keadaan. Kalau kita pulang, kita lihat di dalam rumah tangga kita, apa-apa di dalam rumah tangga itu sudah berantakan. Misalnya piring sedok, segala macam sudah berantakan. Syukuran itu sudah hilang. Damai sejahtera itu sudah hilang. Yang timbul di dalam potong hati ini hanya bahasa-bahasa yang keluar dari gotong mulut kepada orang yang tinggal di rumah itu tidak enak punya. Mau bahasa apa yang tidak keluar dari gotong mulut terhadap mereka. Padahal kita datang gereja, tetapi begitu pun kita pulang tidak ada perubahan. Kita pulang tidak bawa damai sejahtera bagi isi rumah. Kita tidak bawa damai sejahtera bagi keluarga. Bagaimana kita mau berbalik kepada Tuhan dari dosa yang kecil sampai dosa besar? Maka itu saat malam ini saudara-saudara, kita bersyukur gereja entah sudah berapa tahun, tetapi Pak Pendeta pimpin di sini sudah 2 tahun. Jadi mudah-mudahan Pak jangan bikin syukuran hanya di malam saya. Nanti tahun depan kalau Pak masih di sini terus bersyukur kepada Tuhan, terus merayakan syukuran ini, karena Pak di sini bukan karena kehebatan siapa, karena Tuhan yang tahu. Maka terus bersyukur kepada Tuhan. Jamaat-jamaat yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari sekarang ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan itu. Tuhan tidak mau kita binasa dalam dosa. Tuhan tidak mau kita dihukum, sehingga dia suruh saya datang untuk sampaikan. Saudara bertobat selagi masih ada waktu. Karena yang saya terima suara dari Tuhan kalau orang yang tidak bertobat. Ada 2 hal dari laki-laki, bapak-bapak, rokok dengan supir. Kalau bapak mama tidak bertobat dari 2 hal ini, nanti penyakit yang di dalam adalah muntah darah. Itu otomatis. Itu suara Tuhan yang saya terima. Jadi malam ini saya sampaikan untuk kita semua, termasuk saya juga, supaya 2024 kita harus berubah dan berbeda dari tahun-tahun kemarin. Kita harus berbalik kepada Tuhan. Jangan kita terus kejar yang dosa itu. Jangan kita terus kejar yang salah itu. Jangan kita terus kejar yang tidak benar itu. Kalau tidak, firman Tuhan mencari kita dipukul dengan hak. Jadi bapak mama, kita hidup di dunia ini bukan kita mau siap untuk kita dihukum. Kita mau diberkati. Kita mau diberkati seperti firman Tuhan Hagai ini. Kita mau diberkati. Hidup kita diberkati, hasil usaha kita diberkati. Maka saudara-saudara mari saudara-saudara relakan apa yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Relakan apa yang ada pada kita untuk bangun rumah Tuhan. Kami dari tahun lalu bangun, kami punya gereja. Di situ bapak mama dong pagi. Kami sudah ada uang sama sekali. Tapi yang kami 2 dapati itu ada, kami di sana dia sedikit batu kelikir. Jadi batu kelikir itu kalau kami membuat berarti jalan hampir 6 red. Di sana kalau membuat 1 red 1 juta waktu itu, dan tahun lalu sampai di tahun. Jadi mereka datang kasih tahu, saya bilang jangan bilang kita tidak ada uang. Selagi kita masih hidup ini, bersyukur karena nafas yang Tuhan kasih ini dengan gratis. Kita masih hidup ini karena Tuhan. Lalu tiap hari kita makan minum ini karena Tuhan. Jadi kita tidak ada uang tapi ada batu kelikir. Kasih pi sudah, kasih pi di gereja sudah, kasih semua sudah. Kita tidak bisa jual, tidak bisa jual.
Bapak, Mama dan saudara. Di situ saya kasih tahu menjadi itu semua, saya bilang gerakan cepat 2 tahun ini gereja selesai. Betul, dengan doa Tuhan campur tangan, maka tahun pertama belum selesai langsung atap merah. Jadi saya bilang, jangan lihat kita bilang kita orang miskin. Kita walaupun kita miskin aktif, kita pun Tuhan kaya. Kita pun Tuhan kaya. Maka dengan kemiskinan kita ini, kita rela untuk kita bangun rumah Tuhan. Maka di situ dia bilang apa? Lumbung-lumbung kamu diberkati. Segala sesuatu yang kamu buat itu semua diberkati. Tetapi kalau orang yang dia tutup, dia punya pintu hati untuk Tuhan, maka sampai kapanpun dia miskinan dan kekurangan itu tetap menimpa dia, tetap mengikuti dia, karena ini firman Tuhan menjamin. Tapi saya percaya bahwa jamaat ini diberkati. Walaupun sudah mandiri sendiri, tetapi bisa bangun gedung ini, pasti Tuhan akan berkati Bapak, Mama dan saudara-saudara semua yang ada di sini. Maka malam ini semua sudah diberkati oleh Tuhan, maka mari kita semua bersyukur. Bersyukur 2 tahun jamaat mandiri sendiri. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, saat-saat sekarang kita harus berubah untuk datang berbakti kepada Tuhan. Jangan sampai kasihan juga. Waktu saya masuk pertama di itu gereja 10 orang, tapi tiap hari Minggu kami berdoa. Habis itu saya bentuk persekutuan di situ juga. Saya bentuk persekutuan di situ, rangkul mereka semua. Lalu saya tanya, kenapa hari Minggu kamu tidak pergi gereja? Dok bilang lemah sampai kapan? Sampai kapan kalau kamu bisa bangun di dalam Tuhan? Harus bangun dalam rohani. Saudara-saudara, Tuhan mempertunjukkan kepada kami bahwa kita di Rotendao ini banyak orang masih tidur dalam iman, masih tertidur sekali dalam iman. Maka itulah malam ini saya sampaikan firman Tuhan ini, Bapak, Mama dan saudara-saudara, kalau hari Minggu kita tidak pernah datang di gereja. Tuhan Allah ciptakan bumi ini berapa hari dengan segala isinya? Berapa hari? 6 hari. Hari ke-7 Tuhan berhenti. Hari perhentian itu untuk apa? Untuk semua diberkati toh. Dia memberkati semua. Nah, kalau hari Minggu saudara tidak ada di dalam gereja, siapa yang berkati saudara di luar sana? Tuhan Allah berkati kita lewat majelis di atas mimpi, lewat pendeta di atas mimpi. Kalau saudara tidak datang di gereja, siapa berkati kita di luar sana? Kita pijaga domba juga, domba tidak berkati kita. Kita pijaga sapi pun juga, sapi tidak berkati kita. Tuhan Allah memberkati semuanya itu. Tuhan Allah yang memberkati semuanya itu. Bila perlu, hari Minggu pasti gereja 1 jam saja. Kasih tinggal tahan itu domba di dalam kandang, keluar baru kasih keluar, dia tidak akan mati, saudara. Dia tidak mati. Sapi pun juga begitu. Tinggal tahan di dalam kandang. Sudah sekarang di Rote ini bebas merdeka. Semua ada hewan itu ada kandang. Kau bikin ambil jalan raya mewah-mewah juga. Tewi, minum WC dong di situ. Besok ada larangan, saudara-saudara. Kalau kami di Benu, kami punya jalan raya itu bersih. Bersih karena apa? Hewan non dikuasai oleh manusia. Tapi di sini hewan kuasai oleh manusia. Nah, jadi hari Minggu hewan bilang, saya tuntun lumpis sini, lumpis situ. Hari Minggu hewan bilang, saya suruh lumpis sana, lumpis sana. Hewan pintimar, kita pintimar. Hewan pimara, kita pimara. Hewan pinutara, kita pinutara. Hewan bisa rata, kita bisa rata. Bukan kita yang tuntun hewan. Hewan yang tuntun betul. Akhirnya lupa Tuhan. Maka hewan mati satu. Pencuri bawa. Ya, baru Mama di sana Mama doa lumpur sapi. Tuhan tidak datang cari lumpur sapi. Tuhan cari lumpur hidup. Datang gereja dulu. Baru itu semua dijaga oleh Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Lumpur hewan hilang baru dulu datang cari Tuhan. Tuhan cari lumpur hewan. Tidak ada. Tuhan kasih kutuk. Ini firman Tuhan. Soalnya hewan banyak-banyak lagi, Bapak. Mau bikin syukuran kasih Tuhan seperti ini malam, mau syukuran. Mereka biasa dia nak hedi dan dia ada taman. Ini dia orang apa dok hedi syukuran dalam Tuhan. Taman yang mana saya ente hedi dan dia ada mini dollar ada. Bapak di situ kau syukuran.
Tidak seperti itu. Kita hidup sudah cacat. Kita buat cacat lagi di Tuhan. Kita sadar dengan tidak sadar. Kita cacat dalam iman. Betul kok soalnya? Kita iman selumpuh. Jadi jangan bawa hebat lumpuh di Tuhan lagi. Kita hidup selumpuh. Apalagi kita bawa hewan yang lumpuh lagi. Jadi di sini saya rasa bebas mereka untuk hewan, tidak ada yang jaga. Maka hari Minggu hanya 1 jam saja datang kepada Tuhan, berbakti di gedung, supaya saudara pulang saudara diberkati. Satu mentua di saya tanya, Mama, kenapa kok hari Minggu Mama tidak pergi gereja? Hai tahu lo gereja kondalan, akhirnya hamil, hobai. Memang betul. Udah makan di pumpani dan dia suruh beta bayar karena beta yang suruh dia pergi gereja. Kasihan juga. Ini sekarang ini semua panen ini yo. Semua panen ini. Jadi jangan sampai di malam kita bersyukur habis gereja sudah 2 tahun mandiri di hari Jumat sudah ada orang lagi. Karena takut nanti hujan kok padi dong tumbuh lagi. Atau sampai ke burung makan habis padi lagi. Burung makan itu karena seizinnya Tuhan. Kalau dia tumbuh di dalam sawah kembali itu seizinnya Tuhan. Karena apa? Kita tidak pernah taat kepada Tuhan. Kita tidak pernah berbalik kepada Tuhan. Makanya dia izinkan itu semua terjadi supaya kita sadar dan berbalik kepada Tuhan. Ini Hagai yang begitu. Yang kedua, ini saya tutup ini firman so. Yang kedua, syukuran ini malam Rasul Paulus bilang bukan hanya syukuran untuk doa, Bapak Mama. Kita kasih keluar tarektor, kita syukuran. Berdoa minta Tuhan berkati minta rektor mau bersama. Entah mau doa ke saudara ini namanya doa syukuran. Tapi ketika kalau kita sudah panen padi sudah sampai di rumah tidak syukuran lagi. Tidak syukuran lagi. Lupa itu syukuran. Jadi mulai isi di lumbung sudah. Karena ini perlu lumbung penuh ini. Jadi isi di lumbung sudah. Lupa syukur. Isi baru tinggal 2 balik ke 1 karung. Nah, bawa itu pergi gereja sudah. Nanti bapak kau bilang, nah kau padi begini banyak, lu hanya bawa ini sana. Ayo kau tahu isi sampai lupa. Dia bawa ini sudah. Tahun depan padi jadi. Curiga orang suami. Curiga sudah. Satu waktu di Deka dia minta saya berdoa karena dia punya sawah 4 tidak jadi, mati semua. Bilang mama orang iri hati beta ini. Beta bilang tunggu beta tanya Tuhan dulu. Jangan kita cepat curiga orang. Berdoa begini Tuhan bilang kasih tahu. Selama berapa tahun ini dia lupa perpuluh, tidak dikenal. Saya bilang bapak sendiri suami bapak pun sawah. Nah, bukan orang. Dia bilang saya suami ikan mana? Kok bapak dapat padi banyak-banyak tidak ingat Tuhan? Jadi dia bilang begini, betul. Saya bawa biasa 1 sawah dia bawa 4 karung. Jadi dia 4 sawah, jadi dia bawa itu sampai belasan karung. Titik terakhir 1 bapak bilang begini. Kalau bapak di banyak-banyak itu gimana? Pergi gereja. Tidak usah. Tidak bawa pergi di pendeta dan menjadi makan itu. Lebih baik lu ambil 2 balik kasih di janda-janda dong. Habis itu dia ikut bab tua jadi Tuhan sudah bagi dia. Dia ikut. Dia kasih pintu akhir tahun terakhir. Tahun habis mati semua. Saudara. Ini firman Tuhan yang bilang. Firman Tuhan yang bilang. Kalau kita lupa Tuhan segala-galanya. Maka tetap. Kutuk itu akan mengikuti bapak mama dan saudara. Yang tidak tepati apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan punya. Kalau kita sebagai orang yang penipu dan pencuri. Maka disitulah. Tahun yang akan datang lagi, mulai orang kerja kita sakit. Kita sakit mulai mengeluh sudah. Karena apa? Kerja sampai lupa Tuhan. Tidak pernah ingat Tuhan. Ada Tuhan bilang, saya izinkan ini penyakit supaya tahu. Nah, di situ kita tidak sadar bahwa dengan kesalahan kita itulah yang membuat kita begitu. Tapi kita mulai curiga sudah. Faham tempo. Kalau kami di Rotterdam bahwa beda sekawal di awal itu terbangan tahu saya bukan atau beda tahu saya mau pribadi tahu sendiri kosong. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan malam ini
firman Tuhan. Saya sampaikan untuk kita semua, tapi salah di mana? Jangan marah dan jangan benci saya. Lihat kembali kepada firman. Karena saya sampaikan sesuai dengan Roh Kudus yang berbicara. Supaya hidup kita mulai dari sekarang, kita hidup jadi orang yang takut akan Tuhan. Supaya di situ kita diberkati. Kita diberkati. Bapak, Mama, dan saudara, saya menutup ini firman Tuhan dengan satu cerita. Waktu Tuhan suruh saya pergi pelayanan di Bedo, uang 1 sen juga tidak ada. 1.000 rupiah juga tidak ada. Saya bilang, Tuhan bagaimana? Dia bilang, segera jalan. Cepat tanggal sekian lu harus jalan. Nah, ini uang 1.000 rupiah sudah ada. Saya mau ambil uang di mana? Kapan? Bukan saya punya. Ini motor dari ini Pantai Baru bukan saya punya. Oto dari Bolok sampai Bedo bukan saya punya. Harus bayar. Dia bilang tidak, segera tanggal sekian lu harus jalan. Saudara-saudara, kami udah puasa 3 hari. Saya begitu mau jalan dengan apa? Terpaksa yang ada pada saya itu pasir 1 red. Saya kumpul pasir 1 red, saya jual dengan 200.000. Tetapi itu orang yang pilih ambil itu pasir, sudah datang ambil pasir juga. Hanya dia kecil uang 200.000. Saya pergi layani di Bedo, pergi layani di sana. Maka itu ketika kami melayani di sana, saya sudah melayani. Uang 5.000 justru 1.000 rupiah justru harus habis. Ini saudara, kita mau pulang dengan apa? Sedangkan kami anggota banyak orang, 7 orang dengan 1 motor. Dong bilang begini, Mama, kita habis pelayanan, nah, Mama tunggu kok kami tinggal ini batu makan, kau potong timbang satu kilo berapa? 400 rupiah. Awalnya sudah ini gotong kali sampai bulan 30 digotong sudah apa juga biasa. Tapi titik terakhir rencana Tuhan lain. Kami pelayanan tinggal 3 minggu kami di sana. Tinggal 3 hari, malamnya itu dia kasih tahu saya, besok kamu semua pulang, tunggu sampai jam 4. Sesuatu akan terjadi. Di situ saya mimpi, ini ada orang datang kasih saya uang 1 juta dalam envelope itu, tapi saya bangun, saya tidak kasih tahu anggota karena ini mimpi, jadi belum tentu betul atau tidak. Tapi kami dari sini kami ketemu satu batua di Takari, itu bisul buruk pokok, itu batua di situ, sudah ada rumah, sudah ada apa-apa. Tapi dia lumpuh, dia di situ di pinggir jalan. Saya turun, saya kasih dia uang 3.000, saya bilang, Bapak, kan dia punya uang terbatas, dari saya kasih Bapak 3.000, Bapak mencari kios sudah. Dia bilang iya. Ketika kami sampai di sana, kami melayani, saya tinggal 3 malam, saya punya bapak yang bisu ini datang. Dia datang, dia kasih tahu saya, bilang, lu kumpalan 3 hari. Nah, besok kamu pulang, kau tunggu. Nah, bapak yang saya ketemu dia di Takari itu yang datang, dia pakai jubah putih. Dia datang, dia kasih tahu saya. Saya bilang iya. Lalu di dalam mimpi ini dia kasih 1 ekor ada 1 juta. Nah, lalu saya bangun, saya tidak kasih tahu anggota, dan saya diam-diam. Saya bilang, besok ini kalau pulang dari pelayanan, kita tunggu. Dan ini bilang jam 4, so tahu jam 4 ini kenapa? Bapak Mama, ternyata jam 4 ada orang dari Atang Buah datang ongkos kami semua pulang ke Rote. Amin. Ongkos kembali kami semua pulang ke Rote. Ongkos kembali kami semua pulang ke Rote. Kami mulai naik oto dari Bedu sampai di Rote, makan minum gratis, naik kapal gratis, motor gratis dari Bedu sampai di Rote. Amin. Amin. Inilah yang saya mau sampaikan kepada kita. Baru di situ saudara-saudara kita diberkati. Walaupun apa yang ada pada kita, kalau kita tidak bisa rela untuk Tuhan, ini firman Tuhan mencapai. Tetapi semuanya itu jadi putih. Tetapi kalau apa yang ada pada kita, kita rela untuk melayani Tuhan, maka hidup kita diberkati, pelayanan diberkati, saudara punya mata pencarian semua diberkati oleh Tuhan. Maka di situ saudara-saudara, mari ini malam saya tidak omong panjang lebar, karena kita semua orang Kristen masing-masing punya Alkitab. Dan Alkitab ini tiap hari pasti semua belajar. Jadi malam ini Ibu Cerci kasih tahu saya, bilang, Mama, Pak Pendeta minta potong di Pantai Baru. Jadi Mama tolong Pak Firman. Saya bilang, saya tidak tahu baca lagi. Bagaimana saya mau ambil firman di mana lagi? Memang firman banyak-banyak, tapi saya sudah tahu firmannya di mana. Kami doa puasa 7 hari. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan di sana? Tuhan bilang, apa yang saya kasih tahu dulu, saya lama ini sampaikan kepada mereka, karena aku masih mengasihi mereka.
Aku masih mengasih kasih tahu mereka untuk mereka berbalik kepadaku. Yang mabuk berbalik, yang main judi berbalik, yang masih hidup dalam dosa apapun berbalik. Karena ini malam, saudara mau diberkati oleh Tuhan. Supaya hari Minggu jangan buat bikin ini gedung jadi kosong. Jangan bikin Tuhan menangis karena kita hidup jadi anak yang terhina. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat malam ini kita hidup di dunia sekarang, kita hanya siap diri untuk menanti kedatangan Tuhan. Hari-hari kemarin kita merayakan kebangkitan Tuhan, itu dia punya jalan. Tetapi pada dunia akhir zaman 2024 ini, Bapak Mama kita siap diri untuk menanti kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan ini kita menanti dengan apa? Menanti dengan doa. Kita menanti dengan apa? Menanti dengan satu pertobatan. Menanti dengan apa? Menanti dengan kita harus berbalik kepada Tuhan. Disitulah baru kita diberkati. Maka itu saudara-saudara Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, mari firman Tuhan singkat saja untuk kita. Kembali baca ulang. Baca ulang dari Filipi 1 dan baca ulang dari Hagai pasal 2 ini. Supaya di situ kita dapat mengerti. Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Oleh sebab itu malam ini saya undang, sebelum kita masuk ke acara yang berikut, saya undang Bapak Mama yang mau dijamah, maju ke depan. Yang masih minum mabuk maju ke depan. Yang masih hidup, yang tidak pernah gereja, ini malam baru datang, maju ke depan. Supaya malam ini saudara diberkati. Supaya minggu yang akan datang kita jangan hilang daripada Tuhan lagi. Kita jangan hilang daripada gereja. Kita jangan hilang daripada hadapan Tuhan. Ini malam vokal group. Ada 4 vokal group ini. Jadi tiap bagi gereja. Memuji nama Tuhan selagi masih ada waktu. Selagi masih ada kesempatan supaya kita diberkati. Kalau ketika kita mati, Bapak Mama, kita sesama seperti kayu kering. Tidak ada kesempatan untuk kita berdoa kepada Tuhan lagi. Tidak ada kesempatan untuk kita memuji nama Tuhan lagi. Maka selagi masih ada waktu ini, mari memberi diri supaya saudara diberkati di dalam gereja ini. Ini yang saya sampaikan untuk kita semua. Mari saudara-saudara yang mau diberkati malam ini, saudara-saudara yang mau berbalik kepada Tuhan, maju ke depan untuk didoakan. Jangan malu saudara-saudara, karena Tuhan punya belas kasih sayang untuk kita semua. Waktu Tuhan memperlihatkan kepada saya, di langit ada ribuan malaikat, itu dia tunggu di rote timur ini. Itu malaikat yang tunggu di rote timur. Mereka membawa terang besar, sukacita besar di rote timur. Maka rote timur mau diberkati oleh Tuhan. Umat-umat di rote timur mau diberkati oleh Tuhan. Maka mari kita semua ambil kesempatan. Kalau siapa yang mau didoakan, yang sakit penyakit juga maju untuk didoakan supaya pulang. Jaga diri karena 2024 ini Bapak, banyak orang mati tanpa penyakit. Inilah yang Tuhan mau. Kita jangan mati dengan hal-hal seperti itu. Haleluya. Haleluya. Lagu rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, kasih kuasa-Mu rasakan keadilan.
Ada kali beliau lagi dalam mengucap syukur firman Tuhan sekaligus dan kita Bapak kami syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Tuhan menjelaskan dalam kehidupan kami malam hari hamba-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan hamba juga menghamba manusia biasa dalam terbatas firman yang ada pada tapi malam hari ini kami percaya kuasa firman begitu bekerja dan rasa kehidupan kami Bapa. Yang kami malam hari ini datang mendengarkan firman Tuhan yang bermakna hidup hamba-Mu bukan hanya dari firman hamba-Mu, tapi itu suara manusia Bapa. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, Tuhan butuh pertobatan untuk pribadi kami masing-masing Bapa. Bapak masih ingin kami Tuhan, saya ingin kami membiarkan kami binasa Bapa. Malam hari ini firman Tuhan begitu keras datang kepada kami. Bagi setiap kami yang membuka hati, Bapak kata kita untuk mendengar firman Tuhan, maka firman
Kami mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Karena hanya dalam nama Yesus Tuhan kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Glory, haleluya. Mari kita umat yang percaya katakan amin. Saya kembalikan. Saya persembahkan jemaat Tuhan kembali yang dipakai masing-masing. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang telah menjadi berkat bagi kita malam hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dapat pulang dengan sukacita. Kita akan menjalani kehidupan kita. Tentu saja mengikuti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga yang sudah didoakan, saya percaya bahwa kita pulang dengan suatu kemerdekaan. Sukacita surgawi memenuhi kita semua. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan syukur, dan setelah pujian persembahan syukur ini akan dilanjutkan oleh vokal grup dari majelis depan ini. Kita sama-sama menyatakan pujian yang berkata bersukacita, berlimpah sukacita. Baik, saya persilakan vokal grup dari majelis untuk kita
Haleluya Bapa, kami bersyukur kepadamu yang akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih buat malam yang diberkati ini Tuhan. Terima kasih buat malam perkenananmu Bapa. Kami percaya Bapa, bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi kami bersama umat Tuhan di tempat ini untuk meninggikan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan, untuk bersorak-sorak bagi Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa dalam hidup kami, dan khususnya yang dirasakan oleh jemaat Tuhan di jemaat Lahelai Onuni di tempat ini. Dimuliakan namamu Tuhan, ditinggikan namamu Bapa, diagungkan namamu Tuhan dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji-pujian dalam kami bawa di hadapan hadiratmu dalam ucapan syukur malam hari ini. Sorak-sorai dalam kami persembahkan bagi namamu di sorga. Firman Tuhan telah kami dengar. Kiranya benih jatuh malam hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi tidak akan bertumbuh dalam kehidupan kami. 60 kali lipat, 90 kali lipat, sampai kepada 360 kali lipat jadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan membawa kehidupan kami dalam rancangan dan ketetapan Tuhan. Dan kebaikan adalah bersumber daripada Tuhan. Ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, ketika Tuhan menemukan kami Bapa, Tuhan akan hidup di dalam terang dan kasih cinta-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini, Bapak Pendeta dan juga para presbiter yang ada. Tuhan Yesus terus memberkati hamba-hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab yang Bapak percayakan dan anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu dalam pelayanan di tempat ini. Sehingga jemaat Tuhan diberkati dari hari ke hari. Jemaat Tuhan diberkati dan nama Tuhan ditinggalkan. Apa yang dikabulkan dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, dalam setiap ibadah diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih untuk perkenanan Tuhan yang malam hari ini juga terjadi bagi kami. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta yang dengan sukacita Tuhan pakai dan boleh bersama-sama dengan kami mempercayakan pelayanan malam hari ini bagi kami. Kami percaya Tuhan, masa terjadi di dalam perkenanan dan cinta Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab yang besar ini Bapa, terus berlimpah-limpah dalam segala kebajikan, kekuatan, sukacita, kemampuan dan berkat-berkat yang bersumber daripada Allah. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa bersyukur buat penyertaan Tuhan 2 tahun jemaat Lahelai Onuni berdiri sendiri. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bila
kekal selama-lamanya. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru bagi kami. Maka malam ini Engkau sendiri memperkenankan kami, jemaat yang terkecil dari yang kecil, bertumbuh bersama, berjalan bersama, beriringan bersama. Kami sadar 3 batu tunggu yang ada di tempat ini, gereja, pendeta, dan jemaat, akan tetap kokoh karena Kristus mendirikannya. Karena itu Tuhan berkati jemaat dari Rayong 1 sampai 4, 11 orang presbiter, 2 orang koster, bahkan seluruh jemaat tamu undangan, dan juga persekutuan doa kasih karunia yang atas kehendak Allah memperkenankan bersama kami malam ini. Tuhan berkati kami semua. Karena itu ya Bapa, datanglah dan berkatilah mereka. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati keluar masuk kita semua, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Baik, ibadah kita malam hari ini selesai. 1, 2, 3, Shalom. Mari kita saling berjabat tangan. Dan acara selanjutnya saya kembalikan. Baik Pak Mama, sambil berucap selamat, tapi juga memberi perhatian di sini kepada teman-teman persekutuan doa kasih karunia. Kami di sini kalau saya bilang Solo itu balas dengan Immanuel. Jadi mungkin tadi saya juga karena miskomunikasi sehingga tidak menyampaikan kepada MC. Makanya tadi teman-teman dan seluruh mereka bilang Immanuel tidak berarti tidak taat pada MC. Tidak ada niat. Sama sekali tidak ada niat. Itu paspor kami. Dimanapun saya berkhotbah, itu hukumnya wajib. Dan satu saat pasti ditelepon. Nanti hukum wajib itu juga akan berlaku. Karena itu saya ulang shalom. Immanuel. Baik, terima kasih. Yang pertama, sehabis ini dengan penuh syukur saya sangat mengharapkan Pak Mama jangan pulang dulu. Ada sedikit berkat di negeri terkecil dari yang kecil ini, tumbuh benih kasih cinta Tuhan yang diberi Allah melalui tangan jemaat ini, untuk Tuhan memberi kita kekuatan melalui makan minum sederhana yang akan nanti kami sajikan. Jika Bapak Mama menjumpai mungkin tidak memenuhi selera atau hobi, tolong mengertilah kami bahwa kami di dusun yang terkecil hanya bisa sebatas itu dengan berkat yang diberi Tuhan, dengan kemampuan apa adanya kami untuk mengelola. Mohon pengertian baik teman-teman, PD kasih karunia maupun juga undangan yang saya keluarkan, yang memenuhi undangan dan juga jemaat tamu. Terima kasih, karena itu tolong jangan dulu pulang. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Mama, bahwa hari ini genap 2 tahun. Tahun yang pertama itu
saya masih di Lalau, proses untuk mutasi ke sini, dan mereka antar saya jalan kaki sehingga tahun pertama itu tidak bisa karena demisionerisasi kepemimpinan antara saya dengan pendeta baru yang ditempatkan di Immanuel Lalau. Jadi Lalau dan Oimuni ini sama-sama dimandirikan pada tanggal yang sama, yaitu 10 April tahun 2022. Dan saya kira ini sejarah yang mesti harus Lalau dan juga Oimuni mesti ingat ini. Dan karena itu Pak Mama, sekali lagi saya berterima kasih, bersyukur kepada Allah Tritunggal karena Tuhan pakai teman-teman persekutuan doa kasih karunia Jemaat Gemit Laheroi Lekona untuk ada dan bersama dan seluruh para undangan. Mudah-mudahan ada kesempatan di persekutuan itu saya akan membahas tentang Elroy dan Laheroi. Jika berkenan, saya menjelaskan apa itu Laheroi. Ya mungkin konsep kita Laheroi begini-begini, tapi bagaimana Alkitab mengatakan Elroy dan Laheroi. Kami terus memohon dukungan doa dari teman-teman di Lekona dan juga para undangan yang datang. Dan kado 2 tahun Jemaat Mandiri ini, Tuhan memberi kado terindah dengan hadirnya bangunan pastori yang berukuran 9 kali 13 dan telah ditempati Ketua Majelis Jemaat pada tanggal 10 Desember tahun 2023. Mari kita beri kemuliaan. Ya. Saya kira ini kado yang sangat terindah. Karena itu bagi Pak Mama yang mungkin tidak mendapat undangan saya, hanya membaca undangan lewat media sosial, memberi diri untuk hadir malam ini, doa tulus saya, Tuhan Allah berkati. Sangat saya akan doakan perjalanan iman Anda, Tuhan berkati. Dan juga Pak Mama, ketika teman-teman pesan ini, saya suruh pesan ini kue ulang tahun, terus angka 2, ini petik juga belum ada. Jadi nanti tolong ada yang punya petik nanti minta. Saya belum tahu nanti kue ini siapa yang potong dan pertama kasih siapa yang makan. Saya juga tidak tahu. Tapi izinkan saya sekaligus memandu sudah supaya saya habis ini saya langsung doa makan memang. Habis doa makan memang kita masuk di konsistori, kita berdoa habis langsung kita makan. Itu kita menyanyi selamat ulang tahun. Kok MC bisa bantu saya? Soalnya saya bisa suara kiri. Lagu-lagu juga yang saya lupa. Tapi hanya satu lagu yang saya ingat. Saya mau iringi itu saya tahu. Bisa bantu saya kok? Apa? Selamat ulang tahun kayak apa begitu? Bisa bantu saya supaya bisa bantu ini pujian. Ya mungkin menyanyi kasih manusia ini hari kita menyanyi kasih dulu. Mungkin ada hal lain. Bapak tua bilang manusia tidak menyanyi lagi, dia suruh batu kayu. Ya. Jangan sampai itu terjadi karena nanti kita malu. Kakak bisa bantu saya. Bisa lagu Aku Diberkati. Jadi silakan. Nanti terakhir pakai ini baru pokoknya. Aku Diberkati. Ya.
wakil yang mewakili keluarga Dala. Ada Opa Dala? Ada? Tidak ada. Saya minta kesediaan Bapak suami daripada Mama Teli maju di depan. Keluarga Lango, Opa Kiel ada? Opa Noel bisa maju di depan. Perwakilan keluarga Lete, yang tertua dari keluarga Lete siapa? Yang tertua silakan maju. Keluarga Lete. Papa Her ada? Papa Step ada? Tolong maju depan. Mari Papa saya. Mari. Kak jangan di luar tuh. Tempel orang di luar. Ada Bapak Junius Lucy? Tidak ada. Tidak ada. Salah seorang tertua dari keluarga Lucy, saya mohon maju. Keluarga Lucy. Ada entah dia laki-laki perempuan, tolong maju depan. Oh ya, mari. Bapak Muslolo ada? Tolong maju depan. Bapak Kobiski ada? Tidak ada. Ada Tim? Tim tidak ada. Devi ada? Mari. Devi, Bapak Marsin saya. Silakan, mari. Kakak Jamris Daud saya bawa ke depan. Bapak John Solo. Ada. Mari. Mari. Ada di depan. Kakak Jen bulan ada kok? Ada. Oma bisa atau kakak Melan ada? Tidak ada. Oma bisa menggantikan mereka. Oma, saya mari. Pak Mama keterwakilan semua suku sudah ada di sini. Tene. Oh, Tene. Yang tertua dari Tene ada? Keluarga Tene yang hari malam ini ada? Ada. Siapa? Maju ke depan. Kadesi. Siapa kan di situ bisa maju? Ini Kadesi nih. Mari, mari. Lihat ini lihat kok. Tene. Oh, Tene. Ada lagi yang saya lupa? Ya? Lihat suara. Ya? Oh ya. Ada? Bapak siapa baru ada? Bapak Isa. Istrinya ada kok? Bapak beliau tidak datang ikut kebaktian. Satu inisiator menggantikan posisi beliau ke Kadani. Saya tunjuk langsung. Kadani ganti posisi beliau.
Ada lagi yang saya lupa? Mas, saya mohon kesediaan Bapak Kapolsek menggantikan keluarga Bor, karena saya juga ada marga. Saya ada di sini. Bapak Kapolsek, saya minta dengan kesediaan, kerendahan hati menggantikan mewakili keluarga Bor. Pantar ada di tengah-tengah orang tua di depan. Baik, Pak Mama yang saya kasih, saya disuruh buat ini. Dalam kekurangan dan keterbatasan, Tuhan menyuruh melakukannya. Karena itu kita akan menyanyi bakal ini, majelis tertua antara Mama Sel dengan Mama Teddy di depan. Nanti memotong kue dan saya akan memberi makan. Seluruh jemaat mewakili mereka. Terima kasih Bapak Kapolsek telah mewakili keluarga besar Pak. Terus hidup satu hal di penghujung pelayanan saya. Bagus saya, bagus jangan. Kita menyanyi bakar lilinnya. Bakar lilin, bakar lilin, bakar lilin sekarang. Oke, nanti kuenya disuap, kita sama-sama menyanyi selamat ulang tahun.
Terima kasih Bapak. Silakan dulu. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembali ke MC dan saya akan diminta makan atau masalah. Baik, Mama, mari kita berdoa untuk menikmati berkat hidangan yang telah disediakan. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami akan menikmati jamuan syukur bersama dengan makan bersama malam ini. Tuhan memberkati agar kami makan dan minum menjadi kekuatan tubuh ini. Dan doa syukur kami ya Tuhan Allah, ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menyebut diri roti air hidup itu. Kami datang dan berdoa kepadamu. Amin. 1, 2, 3.